Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kelompok kami yang menggunakan saya sendiri, Muhammad Suryawan, NPM 120, dan teman saya Asrafi, NPM 80. Kali ini di modul 2 tugas jurnal kami yang kami berjudul simulasi antrian produksi helm agar terhindarnya downtime di PT Dudu dengan bantuan software ProModel. Kita masuk ke pendahuluannya dulu. Akhir-akhir ini simulasi ini telah menjadi sesuatu yang sangat penting ya, dikarenakan biaya itu lebih murah ketimbang nyoba langsung. Berbagai penelitian dan kajian ini telah dilakukan untuk menggunakan metode simulasi sebagai salah satu teknik untuk memecahkan masalah. Masalah yang dapat diselesaikan dengan metode simulasi ini salah satunya antrian. Sebenarnya tidak hanya antrian tapi sangat luas. Nah, kemudian produksi sendiri adalah aktivitas mengubah segala bentuk raw material atau input untuk menjadi output atau produk jadi dari barang maupun jasa. Dalam konsepsi industri modern ini, produksi dapat dijelaskan sebagai kegiatan menghasilkan nilai tambah produk dalam suatu perusahaan. Sistem produksi adalah sekumpulan subsistem yang saling berinteraksi dengan menginformasikan input produksi menjadi keluaran atau output. Masukan dari produksi ini bisa berupa beberapa hal, ada material atau bahan baku, tenaga kerja atau modal atau money, mesin atau mesin, metode atau metode, energi, dan informasi. Untuk keluaran produksi yaitu hasil akhir dari produk seperti jasa, produk, atau informasi. Sistem produksi mempunyai ciri seperti memiliki komponen-komponen saling berhubungan satu sama lain, wujudkan satu yang utuh. Selain itu memiliki tujuan yang melandasi keberadaannya. Nah, simulasi ini merupakan upaya kita sebagai bagian dari perusahaan untuk menduplikasikan sistem yang nyata tanpa melakukannya di dunia nyata. Dengan sifat yang lebih mudah dipantau daripada sistem aslinya. Modelan merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk menghemat biaya, seperti yang saya bilang tadi, di bidang teknik industri ini. Beberapa model yang digunakan itu berupa model statistik, optimasi, maupun simulasi. Nah, ketiganya ini memiliki pendekatan yang sangat berbeda tentunya. Kemudian dengan statistik ini fokus untuk mencari tahu bagaimana output sebuah sistem dipengaruhi oleh input. Untuk statistik tidak mempertimbangkan struktur internal dari sebuah sistem. Untuk optimasi ini sering juga disebut prescriptive approach menurut saya, dilakukan untuk mencari solusi terbaik dari sebuah sistem yang diaplikasikan dalam model matematis. Nah, ini materi lab sebelah ya. Model simulasi atau sering disebut dengan descriptive approach digunakan untuk mengetahui bagaimana output sebuah sistem dipengaruhi oleh input dengan mendapatkan struktur dari sistem tersebut. Model simulasi digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, jadi sebagai bantuan untuk decision maker di perwakilan perusahaan. Kemudian model simulasi yang baik itu merupakan model simulasi yang bisa menguraikan hasil dari sebuah sistem, namun bisa juga menjelaskan karakteristik serta perubahan sistem dari waktu ke waktu. Nah, dikatakan berhasil apabila model simulasi ini bisa menirukan sistem yang nyata. Jadi bisa merepresentasikan simulasi nyata. Nah, dari masalah ini, PT Dudu ini menggunakan salah satu teknik memecahkan masalah ini menggunakan metode simulasi. Tentunya dengan bantuan software yang kita pakai di waktu kedua, yaitu software ProModel yang berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis sebuah sistem. ProModel ini sebuah sistem atau software yang dapat mensimulasikan dengan komputer Windows ya keputusan perusahaan dalam menentukan strategi distribusi serta saluran distribusi yang akan dijalankan menentukan kelancaran jalannya proses distribusi. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Ada beberapa tahap ya, data pengumpulan data sebanyak 10 kali. Kemudian ini data yang kita butuhkan, data tulis bidang. Ya, maksudnya data produk datang, data packing, data infeksi, pick up produk, dan data penyimpanan. Nah, berikut
hasil pengamatan yang telah dilakukan. Dalam tahap pengolahan data, eh, didapatkan proses sebagai berikut dari mulai step lapangan literatur, perumusan masalah, penetapan batas masalah, kemudian pengolahan data yang mana data yang kita butuhkan ada 5 ini, kemudian pengolahan data menggunakan pro model, kemudian apabila tidak terverifikasi maka kita mengulang, apabila terverifikasi kita uji validitas, apabila tidak valid kita mengulang lagi, kemudian masuk ke hasil pembahasan dan kesimpulan, kemudian selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya.